Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, tolong simak satu kalimat penting berikut. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi calon jamaah haji tahun 2026. Sudah lunas, belum tentu pasti berangkat. Ya, Anda tidak salah dengar. Di tahun haji 2026, fakta di lapangan menunjukkan bahwa melunasi biaya haji bukan lagi jaminan mutlak untuk berangkat ke Tanah Suci. Data resmi mencatat, hingga hari ini, 206.758 jamaah sudah menyelesaikan pelunasan biaya haji, sementara kuota nasional jamaah haji reguler Indonesia hanya 203.320 orang. Artinya apa? Artinya, angka pelunasan sudah menembus 101,69%. Di balik angka itu, terselip fakta yang jarang dibahas secara terbuka. Ada 3.438 jamaah yang telah menyetor dana haji, namun posisi kursinya belum tentu tersedia. Mereka berpotensi tertunda keberangkatannya meskipun secara administratif sudah dinyatakan lunas. Inilah alasan kenapa video ini penting untuk Anda tonton sampai selesai. Karena kita tidak akan bicara asumsi, tidak pula menyebar ketakutan. Kita akan membedah data resmi, menjelaskan mekanisme sebenarnya, dan membantu Anda memahami apa yang perlu dilakukan agar tidak salah langkah. Simak baik-baik, karena satu keputusan kecil hari ini bisa menentukan berangkat atau tertundanya ibadah haji Anda tahun depan. Sahabat semuanya, secara resmi, kuota haji reguler Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 203.320 orang. Angka ini adalah batas maksimal jamaah yang bisa diberangkatkan melalui jalur reguler. Namun yang mengejutkan, data menunjukkan jumlah jamaah yang sudah melunasi biaya haji mencapai 206.758 orang. Artinya, tingkat pelunasan sudah menembus 101,69% dari kuota nasional. Lalu pertanyaannya, kenapa pemerintah tetap membuka pelunasan meski kuota hampir penuh? Jawabannya ada pada skema jamaah cadangan. Kebijakan ini dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya jamaah utama yang batal berangkat karena berbagai alasan, seperti sakit, meninggal dunia, atau tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan. Dengan adanya jamaah cadangan, pemerintah berharap tidak ada kursi haji yang kosong. Namun, di balik tujuan baik tersebut, terdapat konsekuensi yang harus dipahami jamaah. Jika seluruh jamaah utama dinyatakan memenuhi syarat dan siap berangkat, maka jamaah cadangan yang sudah melunasi biaya tidak otomatis diberangkatkan. Status mereka berubah menjadi lunas tunda, yang berarti dana tetap aman dan tercatat, tetapi keberangkatan harus ditunda ke tahun berikutnya. Inilah sebabnya sahabat sekalian, pelunasan lebih dari 100% tidak selalu berarti semua yang sudah bayar pasti berangkat. Sahabat sekalian, persoalan haji 2026 ini sebenarnya tidak berhenti pada angka kuota dan pelunasan saja. Jika kita melihat data transaksi perbankan, faktanya justru lebih mencengangkan. Jumlah transaksi pelunasan tercatat menembus angka 223.000 transaksi. Padahal, kuota jamaah haji reguler Indonesia hanya 203.320 orang. Selisih inilah yang menunjukkan adanya antrean besar yang tidak terlihat secara kasat mata. Artinya, bukan hanya kuota yang penuh, tetapi jumlah orang yang sudah menyetor dana jauh melampaui jumlah kursi keberangkatan. Situasi ini membuat sebagian jamaah berada dalam posisi rawan tanpa disadari. Mereka merasa aman karena sudah melunasi biaya haji, padahal secara sistem, kursi keberangkatan sudah berada di batas maksimal. Kelompok yang paling berisiko adalah jamaah cadangan dengan nomor urut porsi paling bawah. Mereka berada tepat di garis batas antara berangkat dan tertunda. Jika tidak terjadi pembatalan signifikan dari jamaah utama, maka jamaah cadangan inilah yang akan pertama kali terkena dampak. Inilah yang perlu dipahami bersama. Pelunasan bukanlah jaminan keberangkatan. Pelunasan hanyalah syarat administratif awal, sementara kepastian berangkat tetap ditentukan oleh kuota, nomor urut porsi, dan kesiapan sistem secara keseluruhan. Kesadaran inilah yang penting agar jamaah tidak merasa kecolongan di akhir proses. Sahabat sekalian, ada satu faktor krusial yang sering luput dari perhatian jamaah haji, padahal dampaknya bisa sangat menentukan, yaitu status istitoah kesehatan. Banyak jamaah merasa urusannya selesai setelah berhasil melunasi biaya haji di bank,
Padahal pelunasan bukan satu-satunya syarat untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Data resmi menunjukkan bahwa 605 jemaah sudah dinyatakan istitoah secara medis, sementara yang berhasil melunasi baru 206.758 orang. Masalah muncul ketika ada jemaah yang sudah membayar lunas, namun status kesehatannya di sistem belum dinyatakan layak atau belum hijau. Kondisi ini sering terjadi karena pemeriksaan kesehatan belum lengkap, hasil belum terinput, atau ada temuan medis yang memerlukan tindak lanjut. Perlu diingat dengan tegas, tanpa status istitoah yang valid, sistem tidak akan memproses nomor manifest, dan otomatis visa haji tidak akan diterbitkan. Artinya, meskipun dana sudah disetor penuh, jamaah tetap beresiko gagal berangkat. Karena itu, jangan hanya mengandalkan bukti setor, pastikan status istitoah Anda benar-benar aktif dan tercatat resmi, terutama melalui aplikasi Haji Pintar atau konfirmasi langsung ke petugas kesehatan dan Kemenak setempat. Satu kelalaian kecil di tahap ini bisa berujung pada penundaan keberangkatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengundang tanda tanya besar dan perlu dicermati dengan sangat serius. Secara resmi, pemerintah telah menetapkan bahwa pelunasan tahap 2 biaya haji 2026 ditutup pada tanggal 9 Januari 2026. Artinya, setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi transaksi pelunasan yang seharusnya masuk ke dalam sistem keberangkatan tahun ini. Namun faktanya, data grafik transaksi perbankan justru menunjukkan hal yang berbeda. Tercatat bahwa pada tanggal 12 Januari, masih terdapat 641 transaksi pelunasan. Dan bahkan pada tanggal 13 Januari, masih muncul 77 transaksi tambahan. Ini bukan angka kecil, dan jelas bukan kesalahan sepele. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat penting. Siapa mereka yang masih melakukan pelunasan setelah deadline? Apakah mereka jamaah yang mengalami kendala teknis? Atau jamaah yang mencoba melakukan pelunasan susulan dengan harapan tetap bisa berangkat? Yang perlu dipahami, tanpa adanya keputusan resmi perpanjangan pelunasan, transaksi yang dilakukan setelah tanggal 9 Januari berpotensi tidak diakui dalam sistem keberangkatan haji 2026. Akibatnya, jamaah bisa merasa sudah aman karena sudah setor uang, padahal statusnya belum tentu tercatat secara sah. Karena itu, bagi sahabat yang melunasi setelah tanggal penutupan, jangan menunggu dan jangan berasumsi. Segera datangi kantor Kemenak atau pihak manhaj setempat untuk memastikan status pelunasan Anda benar-benar diakui dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sahabat semuanya, di tengah angka pelunasan yang sudah menembus 101%, bersikap pasif adalah kesalahan terbesar. Jangan hanya berpegang pada bukti setor bank, karena dalam sistem haji, yang menentukan berangkat atau tidak adalah status administrasi yang lengkap dan valid. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengecek aplikasi Haji Pintar sekarang juga. Pastikan status Anda tertulis lunas prosedur, bukan sekedar lunas bayar. Banyak jemaah merasa aman karena sudah melunasi, padahal di sistem masih tercatat belum memenuhi tahapan administrasi tertentu. Jika status belum jelas, segera koordinasikan dengan petugas Kemenak setempat. Langkah kedua, tanyakan dan pahami nomor urut porsi Anda. Nomor ini bukan sekedar angka, tetapi penentu apakah Anda masih berada dalam kuota provinsi atau sudah masuk kategori cadangan. Jemaah dengan nomor urut porsi di luar batas kuota harus menyiapkan mental dan rencana, karena kemungkinan besar keberangkatan akan ditunda. Langkah ketiga, pastikan seluruh dokumen sinkron dan tidak bermasalah. Kesalahan pada NIK, paspor yang hampir habis masa berlakunya, atau data kependudukan yang tidak sinkron, sering menjadi penyebab jemaah gagal berangkat di saat-saat terakhir. Jangan menunggu dipanggil, datang dan cek lebih awal demi kepastian ibadah Anda. Sahabat sekalian, angka 101,69% ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita agar tidak salah memahami sistem haji. Haji bukan hanya soal niat dan dana, tetapi juga soal ketelitian administrasi dan kesiapan data. Semoga Allah memberikan jalan terbaik bagi seluruh jemaah. Yang berangkat tahun ini semoga dimudahkan, dan yang tertunda semoga diganti dengan kesabaran dan haji mabrur di waktu terbaik. Jika menurut Anda informasi ini penting, silakan like, subscribe, dan share agar tidak ada lagi jemaah yang bingung melihat angka 101%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.